Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Saya Rizky Nur Hidayah dengan NIM 720244-2003 dari Pendidikan Akuntansi Kelas A akan menjelaskan tentang aktivitas pengauditan via TABK atau Teknik Audit Berbantuan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Andri Zainal MSI PhD AKCA, Ibu Rini Herliani SE MSI AKCA. Baiklah, untuk aktivitas yang pertama yaitu audit sampling. Nah, di dalam audit sampling ini sendiri akan mengumpulkan data, yaitu data yang diambil dari Excel. Nah, data ini dikumpulkan berdasarkan random sampling. Biasanya, audit mengumpulkan data berdasarkan bulan transaksi terbanyak, nomor urut, nomor bukti, tanggal, customer, dan penjualan. Inilah data-data yang diperlukan dalam audit sampling, yaitu terkhusus pada berbantuan komputer berbasis Excel. Untuk aktivitas kedua, yaitu pengumpulan data menggunakan atlas. Nah, di sini data yang dikumpulkan berdasarkan materialitas. Sejauh mana materialitas tersebut untuk memberikan opini bagi auditor. Nah, di sini dapat menggunakan beberapa data untuk penentuan tingkat materialitas pada dasarnya merupakan pertimbangan profesional atau professional judgment dari auditor. Pada kertas kerja ini ada beberapa acuan dalam menetapkan materialitas yang disesuaikan dengan kondisi klien seperti total aset, aset bersih, jumlah pendapatan, dan lain-lain. Untuk materialitas pada umumnya dibagi menjadi beberapa level, yaitu yang pertama materialitas keseluruhan, yang kedua materialitas pelaksanaan, dan yang ketiga spesifik materialitas. Nah, untuk selanjutnya, berdasarkan data materialitas tadi, maka kita perlu melakukan penelaahan analisis, yaitu apakah data tersebut materialitas atau tidak. Data yang ditemukan di atlas ini adalah data yang tidak materialitas. Nah, maka di pengujiannya kita akan membuat atau mencentang data tersebut merupakan data yang tidak materialitas. Untuk tutorial menentukan materialitas atau tidak dengan acuan penentuan materialitas keseluruhan dapat dipilih dengan drop down. Setiap pengisian besan margin atau presentase harus dijelaskan pertimbangannya dalam kolom. Pertimbangan profesional memiliki acuan, kecuali untuk penentuan besar margin atau presentase, ambang batas nilai yang tidak dikoreksi. Nah, ambang batas merupakan pertimbangan auditor untuk digunakan atau tidak dalam perikatan tersebut. Jika pengisian telah dilakukan secara tepat, maka kesimpulan pada akhir kertas kerja menjadi materialitas sudah ditentukan dengan status KKP menjadi komplit. Selanjutnya, perlu menentukan perhitungan atau mengkalkulasikan datanya. Berapakah kalkulasi datanya setelah melakukan penjualan, pembelian, ataupun transaksi lainnya? Nah, di sini dapat dilihat ada kalkulasi datanya, ada presentasenya dari jumlah penjualan atau transaksi yang terjadi selama perusahaan berlangsung. Setelah melakukan kalkulasi data, nah selanjutnya kita melakukan aktivitas yang kelima, yaitu kalkulasi telaah analisis. Nah, analisis ini kita perlu lakukan sejauh mana perbandingan antara transaksi 1 dan transaksi 2. Apakah transaksi 1 berhubungan dengan setara kas berikutnya, dan apakah rasio kas 1 ini dapat berefek ke rasio kas berikutnya. Untuk pemeriksaan data dan alokasi, biasanya kegiatan ini berhubungan dengan pengecekan data secara langsung. Nah, di atlas sendiri ada beberapa pertanyaan yang harus dilakukan auditor, seperti terima pemesanan dari pelanggan atau penjualan apa sajakah yang terjadi. Maka dari itu akan ada asumsi yang terjadi seperti completeness, existence, dan akun yang timbul seperti piutang, penjualan, kas, persediaan, dan lainnya. Dan hal inilah yang terjadi di pemeriksaan data dan alokasi. Nah, pada slide ini telah ditampilkan contoh-contoh pertanyaan dari contoh-contoh terkait dari asumsi yang terkait dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya, aktivitas yang ketujuh, untuk membandingkan integritas data seperti yang kita ketahui. Jika integritas itu
berkaitan dengan kejujuran setelah alokasi tersebut. Kita perlu mengkaitkannya dengan integritasnya, yaitu pengecekan secara langsung ke gudangnya, dan membandingkannya ke data berbantuan komputer di atas yang sudah kita gunakan. Nah, setelah pengecekan dilakukan, maka kita akan mengetahui seberapa integritas data tersebut dapat dipercaya. Nah, untuk kriteria yang ke-8 ini, kita juga perlu melakukan analisis perbandingan data antara periode. Kertas kerja ini berisi perbandingan data laporan keuangan antara tahun sebelum dengan tahun berjalan serta analisis dengan industri sejenis. Nah, di sini dapat dilihat beberapa jumlah atau akun yang akan dibandingkan dan yang akan dilakukan analisis data yang ditampilkan pada slide ini. Itulah pemaparan 8 aktivitas dari kegiatan auditor dalam melakukan TABK atau Teknik Audit Berbantuan Komputer. Nah, untuk manfaat TABK itu sendiri adalah alat yang membantu auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada prosedur pemeriksaan audit, yang mengkhususkan untuk pengujian data dan perangkat lunak. TABK juga bisa berbantuan Microsoft Excel dan Atlas. Sekian dari pemaparan saya. Jika ada kesalahan dalam pemaparan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.